jam kerja udah selesai. Tapi obrolan kita baru mulai. Selamat datang di After Hours. Hey. Kita hari ini lagi pakai kebaya. So guys, topik kita hari ini bakal tentang women. Karena kita lagi minggu ini merayakan Hari Kartini 21 April. Yes. Well, women nowadays. Women nowadays. Kadang tuh aku ngerasa kayak capek gitu loh, Bu. Bukan cuma karena kerjaan sih. Tapi kayak aku ngerasa ada ekspektasi gitu yang ikut nempel di diri aku gitu sebagai perempuan gitu. Ibu ngerasa gitu nggak? Ya, aku ngerasa di zaman sekarang nggak tahu ya kata-kata patriarki itu masih ada atau enggak. Tapi zaman sekarang aku ngerasa iya cewek lebih dituntut untuk bisa semuanya, bisa bisa kerja karena banyak cowok di luar sana pernah nggak sih ngerasa kayak cowok-cowok mikir lo di rumah doang lo ngapa-ngapain, ternyata pekerjaan rumah itu 24 hour loh. Iya, dan banyak banget juga yang harus dikerjain dan bukan cuman nyapu, nyuci. Itu bukan cuman, itu kayak pekerjaan yang emang banyak dan memerlukan energi kita juga gitu kan. Apalagi aku tahu struggling orang di luar sana, mereka tuh pernah ada yang mereka kerja, pulang kerja terus mereka masih harus ngurus rumah, beresin rumah. Dan kalau rumah berantakan juga siapa yang di blame sekarang? Suami atau istri? Pasti istri dulu kan, istrinya nggak bisa beresin rumah. Betul banget. Dan aku ngerasa pressure sebagai woman sekarang lebih besar sih, dan hebat sih buat cewek-cewek di luar sana yang bisa kerja dan ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami tanpa bantuan tuh wah. Tanpa ART ya, kayak bisa jalan semuanya itu gokil sih, apresiasi banget. Apresiasi buat cewek-cewek di luar sana zaman sekarang, kalian keren. Iya sih, tadi kan ibu mention soal patriarki juga gitu kan. Emang di era saat ini tuh patriarki tuh nggak selalu kelihatan obvious gitu sih Bu, kayak lebih ke subtle aja gitu loh. Kayak itu tadi yang kita bahas sempat, kayak ekspektasi perempuan harus bisa semuanya, bisa kerja, di luar bisa kerja kantoran atau kerja apapun itu, dan di rumah juga harus tetap beres-beres, masak gitu kan, nyuci. Ya itulah salah satu bentuk patriarki yang masih ada sampai sekarang gitu. Nah, mindset itu dari mana? Maksud aku mindset kayak harus bisa semua, wanita itu harus bisa semua, itu mindsetnya dari mana gitu loh? Dari masyarakat, dari sosial sih, dan turun temurun gitu loh. Makanya dulu pas Kartini aku ada fase dimana aku nggak suka ngerayain Kartini. Itu kayak 2-3 tahun kayak lo ngapain ngerayain Kartini gitu. Gara-gara Kartini gue harus kerja, gara-gara Kartini aku harus jadi tough, harus pinter gitu. Justru aku malah kalau nggak kayak gitu ya perempuan akan terus selalu ditindas gitu sih Bu. Oke, POV kamu tentang Kartini apa deh? Ya dulu kita berada di dalam, maksud zaman dulu ya, kayak patriarkinya tuh kerasa banget, dan kita tuh selalu nurutin apa yang diminta oleh masyarakat gitu di lingkungan sekitar kita, untuk ya udah perempuan tuh kerjanya di rumah, ya udahlah lu ngurus suami lo, dan tes segala turunannya gitu loh, yang kayak kita kayak nggak punya will, kita nggak punya kesempatan untuk berkembang gitu loh. Dan adanya Kartini sebenarnya salah satu bentuk perjuangan untuk melawan semua narasi yang membuat perempuan itu sesuai dengan textbook mereka tuh ya orang-orang yang pengen wanita perempuan itu kayak ya udah kecil aja gitu loh, lo di situ aja nggak berkembang gitu. Jadi dengan di era sekarang sih udah aku sih aku ngerasa juga kayak perempuan udah bisa berjuang untuk dirinya gitu, untuk melawan dari apapun yang berusaha untuk mengecilkan mereka gitu loh. Dan dengan salah satunya ya banyak kan, dengan cara apa itu banyak, dengan sekarang banyak perempuan yang udah mau sekolah lebih tinggi gitu kan, ada juga yang udah mulai kerja gitu kan dulu kan pasti kayak udah kalau suami yang kerja, istri di rumah aja gitu kan. Sekarang kan ada kayak working mom kayak gitu kan. Dan ya itulah salah satu kayak bentuk perjuangan kita gitu loh. Kalau kita tuh ya nggak bisa kita diem aja dan terus ngikutin apa yang orang-orang pengen kita tuh tetap diem
kayak wanita tuh bisa diatur gitu. Sekarang ya kita juga punya stand kita sendiri gitu. Gue kayak fight for woman banget dia kayaknya nih. Kayak wanita juga punya stand sendiri. Kita tuh udah bukan ngikutin apa yang struktur yang udah ada, tapi kita juga bisa berani questioning it, kita bisa ngelawan itu kalau misalnya emang nggak sesuai dengan kita kayak gitu loh, nggak yang terus nuntut ngikutin aja kayak gitu. Gimana ya, aku jelasinnya bingung guys, tapi I hope you guys understand what I'm telling you about gitu sih. Kayak banyak kan sekarang perempuan udah bisa jadi leadership gitu kan, entrepreneurship gitu kan, jadi nggak ngalah lah lebih yang ada boundariesnya gitu loh. Kayak mereka sekarang udah aware soal consent, aware about boundaries yang tadi Ibu mention, tentang mental health juga gitu. Dan yang paling kerasa banget sih financial independent juga kan. Lagi-lagi kita nggak mau cuman ngandelin, bukan berarti ini kayak jadi perang gender ya guys, tapi maksudnya kayak kita juga pengen ya wanita punya stand sendiri gitu loh, kayak kita tuh punya power sendiri gitu karena banyak banget sebenarnya narasi yang bilang kayak apa sih, kayak ngapain sih perempuan nyari uang sendiri gitu, kayak nggak beda gitu sama yang zaman dulu yang kayak ya udah ngikut aja gitu karena uang dari suami gitu. Ya aku rasa sih kalau dari POV aku ya itu dia, kayak karena dengan punya financial independence sendiri tuh jadi kita tuh ngerasa punya power gitu loh guys. Kita punya, dan di satu sisi juga kita sebenarnya bisa, kalau misalnya marriage gitu ya, kan kita nggak pernah tahu gitu loh keadaan hidup kayak gimana. Siapa tahu suami kita amit-amit gitu kan, kayak tiba-tiba meninggal atau di PHK or ditipu orang, dan kita di situ sebagai istri, sebagai wanita juga kita bisa saling bersinergi gitu loh. Kita bisa support our husband gitu loh, kayak oke, nggak apa pakai uang aku dulu gitu, terus sama-sama kita building together lagi kayak gitu loh. Jadi kayak sebenarnya aku nggak ngerti poin di mana cowok tuh gak suka perempuan kerja dan punya uang sendiri. Lebih tepatnya punya uang sendiri sih, menghasilkan dari diri dia sendiri gitu loh. Aku kayak gak make sense aja di aku, kayak why gak mau trying to open minded and trying to understand from our POV gitu sih. Tapi berbeda dengan walaupun aku ngerti juga POV cowok kan, karena emang dia pengen punya ada power, ego gitu kan, ego dia, aku mau provide ya, provider mindset juga cewek juga aku juga mau keren, dapat cowok yang provider gitu. Tapi provider not only in financially tapi juga in mental, in safety kayak gitu loh. Tapi ya menurut aku sih keduanya tuh bisa sinergi gitu loh, kayak cowok yang provider dan cewek juga yang punya financial independent gitu loh. Well, tapi sebenarnya kalau misalnya banyak skenario di luar sana tuh yang ngomong kayak gini, lo dari zaman Adam dan Hawa aja Tuhan sudah menetapkan bahwa laki-laki tuh as a provider, dan perempuan tuh yang mengolah hasil provide itu untuk dijadikan something. Yes. Makanya disebut wanita tuh adalah rumah. Ya, oke. Yang provide rumah ini adalah bisa suami. Yes. Apa yang kamu berikan ke istri, itu yang istri berikan kita olah. Kamu contoh, kamu memberikan daging, istri olah jadi rendang. Jadi enak ya, jadi lapar. Kasarnya kamu memberikan sperma, istri menghasilkan anak. Yes. Itu loh. Kita tuh providing. Jadi kayak aku tuh ngerasa di lingkungan aku itu kebanyakan tuh oke, cowoknya provide gitu. Tapi banyak tuntutan dari cowok-cowok di lingkungan aku ya, maksudnya ngomongnya tuh lu kerja juga lah bantuin gue gitu loh. Jadi aku ngerasa dilihatnya jadi kayak gitu ya. Iya, aku jadi ngerasanya bukan ngerti sih. Ini it's interesting karena ada dua cara, kalau dia tuh yang independent gitu loh. Kamu tuh yang sisinya tuh yang kayak enggak apa-apa, woman tuh bisa semuanya. Bukan. Kamu nangkapnya apa? Aku nangkapnya gini. Jadi ada cowok yang melihatnya gue tahu emang tanggung jawab gue tuh as a provider, financially, safety and emotional gitu, bukan cuman finansial doang ya. Tapi dia melihat perempuan punya penghasilan sendiri gitu as financial independent, entah itu kayak dari dia kerja or dia buka usaha kayak gitu, bisnis, itu kayak ya udah boleh. Jadi kayak bukan boleh, maksudnya oke. Gimana ya? Maksudnya kalau ibu kan kayak ya ayo dong lu bantuin gue kerja. Cowoknya kayak gitu. Kalau ini tuh kayak gue emang harus provide. Tapi kalau if you want to work, to go to work, to have a business, ya go for it, kayak di support gitu loh. Kan it's different dong.
yang satu kan kayak ya dong lo bantuin gue kayak gitu. Kalau kamu tuh lebih yang ini loh. Jadi POV kita ada 2 POV nih as a woman. Nah, dia ini POV yang kayak dia punya bayangan cowok itu adalah yang bisa jadi support dia. Apapun dia mau lakukan, dia tuh bisa kayak oh, bakal support. Nah, aku karena teman-teman aku juga banyak yang udah married, terus banyak case di luar sana tuh aku ngelihatnya kebalikannya kamu, Nat. Bukan aku nggak tahu ya cewek-cewek di luar sana, aku ngerasa kayak iya, gue disuruh cowok gue kerja, katanya daripada di rumah doang, ngapain. Aku tuh langsung kayak, nah once aku kayak di rumah dalam weekend, itu nonstop bersih-bersihnya, cuci piring, ngepel, nyapu, belum. Dan itu takes time loh, itu itu seharian. Yes. Bahasa kuyup, begitu bahasa kuyup, mungkin cowoknya ada yang komplain, aduh kamu keringetan banget sih. Dia komplain dong nggak bantuin? Enggak, ya cowok kan pasti ngomong kayak udah istirahat aja. udah sensi banget. Banyak loh cowok di luar sana, correct me if I'm wrong ya, cewek-cewek ya. Aku ngerasa banyak cowok-cowok di luar sana tuh yang masih begitu. Ya. Jadi ada 2 tipe cowok yang memang support kamu apa adanya kamu, ada juga yang aku nggak tahu toxic atau patriarki, memang dia ngerasa tugas cewek ya begitu. Tapi lu tetap harus jaga penampilan, jaga wangi badan, jaga baju, terus harus ngurus anak, sabar ngurus anak. Itu sebulan dikasih berapa? Canda loh. dan aku juga dididik sama orang tuaku untuk kayak cewek itu tuh harus punya beberapa poin. Aku kayak sering bahas ini deh. Dan aku bahasnya ke teman-teman. Kamu ada 4 atau 5 ya? Ngurus anak, first ngurus anak, ngurus 2 ngurus suami, 3 ngurus rumah, 4 cari kerja, 5 as a slut. Wow. Dan cewek biasanya itu minimal harus punya 4. Itu ajaran mamaku. Kalau kamu bisa biasanya nih, contoh kamu bisa ngurus anak, bisa ngurus suami, bisa kerja, bisa beres-beres rumah atau masak, biasa nggak bisa jadi as a slut. Kamu bisa as a slut kasar ya. As a slut bisa ngurus suami, bisa ngurus anak, bisa kerja, biasanya nggak bisa masak. Itu loh yang dan kita nggak bisa. Nah itu yang aku bilang harus ada boundaries, karena kita nggak bisa nih ambil 5-5-nya. Itu harus jadi reminder buat cowok di luar sana bahwa iya, kita emansipasi, kita wanita, kita memang harus bisa semua. Kita harus melahirkan, merasakan period setiap bulan. Tapi kita juga butuh diapresiasi atas kerja keras kita. Iya, dan apresiasi juga bisa kok dengan cara kalian bantu perempuan untuk mengerjakan tugas rumah juga. Dan itu bukan, menurut aku kayak untuk beres-beres rumah, masak, nyuci, semua itu bukan pekerjaan berbasis gender gitu loh. Kayak it's a basic skill yang harusnya laki-laki pun juga harus menguasai gitu. Jadi kayak once kalian memutuskan untuk menikah gitu, kayak bener-bener, berarti kan kalian udah tahu nih, oke, peran gue nanti sebagai suami ini kayak gue harus as a provider, tapi dia juga tetap mau ada kemauan gitu dari dirinya yang emang oke, tanggung jawab rumah ya tanggung jawab bersama kayak gitu loh, enggak yang cuman yaudah ya lu bukan perempuan doang gitu yang mengurus rumah, tapi kalian ada andilnya juga gitu loh. Dan itu juga bukan soal cuman kayak nyuci apa tadi, pokoknya basic skill yang nyuci, masak gitu, kayak bukan itu doang gitu. Ini kayak kemauan gue ya. Iya, dia lagi menceritakan kemauannya. Enggak loh, tapi maksudnya gini loh, kayak ngurus anak tuh juga bukan ibu doang guys. Kenapa semua itu dikotak-kotakin, kayak why? Kenapa semua tuh harus dikotak gitu? Enggak, dari dulu, dan kita harus break the pattern gitu loh. Kayak gak bisa kita terus berada di situ. Ya ngerti sih, itu semua cultural gitu loh. Ini kalau dibahas dari sisi S2 filosofi ini menarik banget loh untuk dikupas tuntas, jujur. Tapi itu jatuhnya jadi kotak-kotak gitu loh, kayak oke, cewek ngurusnya ABCD, terus cowok yaudah nyari duit gitu. Kenapa enggak kayak tetap melakukan semuanya tapi bareng-bareng gitu loh. Kayak ngurus anak ya itu juga, ya suami juga harus ada andil untuk ngurus anak gitu loh. Kayak maksudnya kan kita juga tahu gitu kalau misalnya
kalau ketika kalian memutuskan untuk punya anak, itu kalian tuh udah bertanggung jawab tidak hanya finansial. Karena yang aku selalu lihat tuh kayak cowok tuh terlalu mikir, aduh duitnya gimana nanti sekolahnya anak gitu. True. No, kayak lo juga punya tanggung jawab untuk secara emosional gitu loh. Anak itu kalau kalian tahu, kalian buka deh Erik Erikson Psychosocial Development Stages, itu tuh anak dari dari kayak masih dia lahir, dari bayi itu tuh udah membutuhkan peran emosional seorang bapak. Dan itu kayak itu menarik untuk kalian lihat sih kalau misalnya kalian suka ngulik ya kayak aku. Jadi intinya ya tanggung jawabnya juga both gitu loh, not only financial tapi emotional juga, karena ya nantinya itu akan berpengaruh ke masa depan anaknya nanti, ke tumbuh kembang anaknya nanti gitu loh. Jadi kayak ayolah please be more aware, be more cowok jangan insecure, jangan. Tapi banyak loh yang cowok yang masih mau belajar, Nat. Ya I know, iya sih, belajar bagus, karena ya aku juga belajar, kita semua juga pasti belajar kan. Good thing-nya adalah di zaman sekarang kita udah di mau terbuka dan belajar dengan ilmu-ilmu yang baru gitu. Apalagi dipaparkan dengan sekarang tuh banyak yang talking about relationship, parenting, dan di Gen Z sekarang oke lah, kita yang nggak ngomonginnya baby boomers deh, yang sekarang cowok-cowok ini around 30-40 ini udah mulai mau belajar untuk being a good parent. Oke, gue sebagai orang tua dulu nggak berhasil, oke sekarang gimana cara jaga istri. Mereka udah lebih open, untungnya, alhamdulillahnya, karena mereka juga berarti dari situ kita bisa tarik kesimpulan mereka tuh mau break the pattern gitu. Mereka mungkin melihat dari dulu papa mamanya ya, orang tuanya, itu lingkungannya yang kayak kayak gue ngalamin dan gue nggak mau ini terjadi di kehidupan gue dan ke anak-anak gue nanti. Nah dari situ kan kalian karena udah aware, itu salah satu bagus kan, itu kalau nggak salah satu step untuk berubah gitu loh. Jadi yang lebih baik, kayak kalian aware, kalian trying to learn it, terus habis itu ya udah slowly di communicate lah, paling communicate to your partner juga kayak gitu kan. Ya udah. But don't worry, maksud aku dari kita ngomongin perempuan dari sisi perempuan terus nih, sebenarnya dari sisi laki-laki mereka juga punya burden yang berbeda, karena kan cara pikir perempuan dan laki-laki menurut aku berbeda. Pasti. Nah, laki-laki juga punya burden ya, contoh as a provider. Itu tuh long lifetime provider terus sampai akhir hayat dia akan sebagai provider. Dan aku tahu itu nggak akan mudah. Pasti. Karena memang laki-laki setahu aku dibentuk untuk tidak menahan rasa sakit yang terus menerus. Kamu tahu nggak sih eksperimen yang cowok dipakein alat yang period? Iya, mereka semua sakit. Padahal teriak kayak kan? Pain levelnya masih biasa banget. Dan ternyata memang wanita itu dibentuk untuk menahan rasa sakit dari yang Hawa ditakdirkan untuk melahirkan sakit. Kita memang diberikan kekuatan untuk itu. Balik lagi as a home, cowok-cowok as a provider. Jadi kalau mereka dikasih sakit yang sama, mungkin menurut aku juga belum tentu kuat. Dan laki-laki punya porsinya sendiri as a provider dan lain-lain ini, mereka juga punya burdennya. Jadi sebenarnya equal. Tapi di zaman sekarang berharapnya saling melengkapi aja. Jangan dibebankan ke cowoknya banget, jangan dibebankan ke ceweknya banget gitu. Ya itu sih mungkin satu hal yang bisa aku tambahin. Kadang kita kesannya kayak nuntut banyak ke cowok, tapi kita juga nggak berusaha. Kadang ada ya perempuan, hi girls, kadang ada dari kalian yang nuntut banyak, cuma kalian juga nggak mau trying to understand from their shoes gitu, from cowok, POV cowok kayak gitu. Kayak I think kita juga harus lebih aware, gak cuman untuk diri kita sendiri, tapi juga ke pasangan kita. Lebih ke support sih. Iya, kita harus aware, maksudnya kita harus memahami gitu kondisi mereka. Dengan cara apa, gimana sih, kayak mendengarkan, kayak jangan know your timing juga sih. Ya nggak sih, kadang perempuan tuh suka kayak tapi kayak lo nggak tahu, kayak dia baru pulang kantor, terus kayak itu kan capek kayak gitu loh. Jadi kayak know your timing, trying to understand from their POV gitu loh. Karena kan balik lagi tadi yang Bu Asit mention, kayak mereka juga punya porsinya sendiri dan udah berat juga. Jadi as a woman kita juga harus bisa jadi ya itulah rumah gitu, kayak jadi tempat yang bikin mereka nyaman juga gitu loh. Jangan cuman jadi bola api doang, kayak
paham kayak mungkin kondisi juga lagi keruh, tapi kita juga harus berusaha untuk tetap jadi tempat pulang yang apa ya, nyaman, yang welcoming lah iya, dalam yang kondisi nurturing gitu. Teorinya gampang. Apa tuh? Iya, teorinya gampang. Kita ngomong emang ya. Gue ngomong gini gampang banget ya. Ini kejadian di in real life-nya mungkin in yang ngerasain reality itu kayak it's hard, tapi ya cobalah. Karena banyak banget sih perempuan yang kelihatannya kebanyakan nuntut, tapi kayak lu juga nggak berusaha untuk ngerti mereka gitu loh. Aku menyayangkan itu gitu. Makanya harus saling balance out, Iya, saling sama-sama iya. support. Apalagi nikah itu kan berharapnya It's a long seumur hidup. journey. Iya, pasti It's a belajar long trial journey. error. Betul yang sudah menikah? Betul? It's a long Betul. journey. Kalian banyak belajar, makin banyak saling sabar, saling memaafkan. Pacaran gitu itu kan. cuman kayak cover trial doang. trialnya doang. Tapi realnya setelah menikah itu yes. berdaya lebih berat. Jadi ya saling belajar apa ya, ngerti satu sama lain lah ya. Betul. Jadi Memahami kebutuhan masing-masing. di sebenarnya tema Kartini kali ini tuh kita bukan hanya fight for a woman, kalian gak mau diinjak-injak aja, tapi kita juga Equality dong. kita as a woman juga harus memahami Yes. struggle-nya laki-laki. Coba put yourself in their shoes, apa yang mereka hadapi, dan Yeah. begitu juga dengan laki-laki. Aku berharap kalian di luar sana juga bisa ngeliat More aware sama istri, sama pasangan kalian, apa sih yang struggle yang mereka alamin. Jangan banyak nuntut lah, saling support aja. Menarik ya. Ini ada kutipan yang Nadia sebenarnya tulis di notes. Karena jadi perempuan yang kuat bukan berarti harus bisa semuanya sendirian. Yep. Itu Bener banget. Karena ya sebenarnya apa bisa sendiri sih for me. Cuma kadang kita juga butuh ada support, ada yang nemenin lah. Kayak ibaratnya kayak we can go to work together, tapi kita juga bisa party together gitu lah. Jadi nggak cuman versi susah dan versi bahagia dan senang-senangnya aja, tapi kita berharap mereka juga ada di saat kita lagi susah, lagi sedih, lagi kita lagi benci diri kita, kayak mereka tetap nyakinin, kayak tetap percaya sama kita, kayak you'll be okay, you will get through this, kayak gitu. dengan apapun caranya, bukan hanya word of affirmation, tapi bisa dengan action, atau ya semua orang punya caranya sendiri untuk menunjukkan support kita, sayang kita, dan aku percaya masing-masing orang tuh ada caranya sendiri lah. Yes, karena kan pasti tiap orang beda-beda ya. Well, buat para pasangan perempuan di luar sana, you guys rock, you guys hebat banget. Kalian juga perlu self reward diri kalian, apresiasi diri sendiri as a woman. Dan untuk para laki-laki di sana, kalian juga keren as a provider, as a whole living. Jujur. Ya kalau semoga kita bisa tetap bersinergi ya guys. Iya, apalagi zaman sekarang. Lebih saling dukung satu sama lain, saling ada buat satu sama lain. Ya, jadi ini bukan omongan tentang gender equality, tapi lebih yang kayak support each other within gender. Lebih ke support each other guys. Iya, kita harus support each other. Well, okay, I think it's enough. Kalau misalnya kalian punya opini sendiri, boleh banget share opini kalian di bawah. Yang kita bahas hari ini kan it's okay, we can agree to disagree, we can discuss it. Kita open juga, kebetulan kita sangat open ya, sangat untuk berdiskusi. So jangan malu-malu untuk komen ya guys. So thank you and see you on another episode of After Hours. Bye bye.